Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok M605 ingin mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, yaitu hak dan kewajiban warga negara. Perkenalkan, saya Arya Budi Mahendra dengan NIM E12 2022 01627. Perkenalkan, nama saya Rizky Adi Sunarno dengan NIM D22 2022 03483. Saya Farhan Nopal Garis 11 2021 06956. Perkenalkan, nama saya Manuel Sonia Tunjung dengan NIM D11 2021 0709. Saya Putri Danisa Putri dengan NIM D11 2021 0722. Saya Bibe Katarina Putro, NIM D11 2021 0735. Kita akan menjelaskan tentang pengertian hak dan kewajiban. Dari Kamus KBBI adalah hak adalah sesuatu hal yang benar dari kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu, atau untuk menuntut segala sesuatu dari derajat maupun martabat. Sedangkan itu untuk kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan yang harus dilaksanakan pekerjaan dan tugas menuntut hukum yang segala sesuatu menjadi tugas manusia, dan dapat kita simpulkan bahwa hak dan kewajiban adalah warga negara adalah sesuatu kekuasaan yang benar atas sesuatu yang harus dilakukan oleh penduduk sebuah negara. Undang-undang hak dan kewajiban warga negara. Undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban warga negara diatur dalam pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 28A sampai 28C, dan pasal 30 ayat 1. Pasal 26 ayat 1 berbunyi, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pasal 26 ayat 2 berbunyi, penduduk ialah warga negara Indonesia dan warga asing dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 26 ayat 3 berbunyi, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Selanjutnya pasal 27. Pasal 27 ayat 1 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya pasal 28. Pasal 28 berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang, serta pasal 28A sampai 28C mengatur mengenai hak dan kewajiban mengenai hak asasi manusia. Selanjutnya pasal 30 ayat 1. Pasal 30 ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ada hubungan warga negara dan negara. Yang pertama, siapa warga negara? Warga negara adalah orang yang tinggal di satu negara atau wilayah. Dan yang kedua, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Yang keempat, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, yang dimana hak seseorang untuk bergabung pada suatu kelompok. Yang kelima, kemerdekaan memeluk agama. Warga negara tidak dibatasi dalam memeluk agama sehingga bisa memilih agamanya sendiri. Dan keenam, hak dan kewajiban pembelaan negara. Setiap warga negara wajib berpartisipasi dalam membela negara dan memiliki hak. Yang ketujuh, hak mendapat pengajaran. Setiap warga negara mendapatkan pengajaran dalam rangka mengembangkan diri melalui sesuai minat, bakat, dan kecerdasannya masing-masing. Yang kedelapan, kebudayaan nasional Indonesia. Setiap warga negara wajib melakukan kebudayaannya menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa daerah, maupun melakukan kesenian yang ada di Indonesia. Yang kesembilan, kesejahteraan sosial. Setiap warga negara mendapatkan kesejahteraan sosial dari negaranya. Asas kewarganegaraan,
Pengertiannya yaitu pedoman dasar bagi suatu negara untuk menentukan warga negaranya. Asas kewarganegaraan ada dua, yang pertama asas kelahiran, yang kedua asas perkawinan. Asas kelahiran juga terbagi di dua, yaitu ius soli, pedoman kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran. Yang kedua ada ius sanguinus, yaitu pedoman kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Selanjutnya asas perkawinan. Yang pertama ada asas kesatuan hukum, yaitu memandang bahwa suami istri merupakan keluarga yang saling terikat satu sama lain, sehingga diusahakan memiliki kewarganegaraan yang sama. Yang terakhir, asas persamaan derajat, yaitu suami istri bebas memilih kewarganegaraannya karena asas ini memandang suatu pernikahan tidak menyebabkan perubahan suatu kewarganegaraan. Unsur-unsur penentu kewarganegaraan dapat bervariasi antara negara-negara karena setiap negara memiliki peraturan hukum dan kebijakan yang berbeda terkait kewarganegaraan. Namun, secara umum terdapat beberapa unsur yang sering dijadikan penentu kewarganegaraan antara lain: 1. Tempat kelahiran atau ius soli. Beberapa negara mengikuti prinsip ius soli yang berarti seorang secara otomatis menjadi warga negara tersebut jika mereka lahir di wilayah negara tersebut. Ini berlaku terlepas dari kewarganegaraan orang tua. 2. Keturunan atau ius sanguinis. Prinsip ius sanguinis mempertimbangkan kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Jika salah satu atau kedua orang tua adalah warga negara suatu negara, maka anak mereka juga memiliki atas kewarganegaraan tersebut. Yang ketiga, naturalisasi atau permohonan. Banyak negara memberikan kesempatan bagi orang asing untuk mengajukan permohonan menjadi warga negara melalui proses naturalisasi. Biasanya syarat-syarat seperti tinggal di negara tersebut selama jangka waktu tertentu, pengetahuan bahasa negara tersebut, integritas moral dan kewarganegaraan lainnya harus dipenuhi. Yang keempat, perkawinan. Beberapa negara memberikan hak kewarganegaraan kepada pasangan yang menikah dengan warga negara mereka. Biasanya ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi seperti durasi pernikahan dan bukti kelanjutan hubungan. 5. Hubungan khusus dan kebijakan. Beberapa negara memiliki hukum khusus dan kebijakan yang mengatur kewarganegaraan seperti investasi yang signifikan dalam negara tersebut, kontribusi luar biasa dalam bidang tertentu, atau pemberian kewarganegaraan oleh pemerintah. Penting untuk dicatat bahwa ini hanya merupakan gambaran umum dan kriteria kewarganegaraan dapat bervariasi secara signifikan antara negara satu dengan negara lain untuk menunjukkan hukum dan peraturan yang berlaku negara yang bersangkutan untuk informasi yang lebih spesifik. Contoh hak dan kewajiban dalam berwarga negaraan, yaitu yang pertama adalah hak dalam berwarga negara. 1. Yaitu setiap warga negara Indonesia berhak memilih agama yang diyakini dan yang dipercayai tanpa adanya unsur gangguan atau tekanan dari pihak luar. Kemudian yang kedua adalah setiap warga negara berhak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Artinya adalah setiap warga negara memiliki pandangan hukum yang sama tanpa membedakan ras, suku, agama maupun kepercayaan. Dan yang ketiga adalah setiap warga negara berhak memilih presiden dan wakil presiden yang menyalonkan. Kemudian adalah contoh-contoh kewajiban dalam berwarga negara. Yang pertama adalah setiap warga negara wajib ikut mempertahankan keamanan negara. Yang kedua adalah setiap warga negara berkewajiban untuk menaati peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Misalnya yaitu setiap pemerintah mengeluarkan undang-undang, kita sebagai warga negara Indonesia wajib menaatinya. Yang terakhir adalah setiap warga negara Indonesia wajib tidak melakukan perusakan terhadap fasilitas-fasilitas umum. Contohnya tidak merusak fasilitas yang ada di stasiun, terminal maupun fasilitas lainnya. Pengingkaran kewajiban, yaitu contohnya adalah tidak membayar pajak, yang kedua membuang sampah sembarangan, dan yang ketiga merusak fasilitas bersama, yaitu fasilitas umum,
pasal sekolah, fasilitas umum. Yang keempat, tidak menaati hukum lalu lintas. Dan yang kelima, tidak menaati hukum dalam undang-undang negara. Lalu ada pelanggaran hak warga negara, yaitu melakukan hakim sendiri. Yang kedua, menangkap dan mengadili seseorang tanpa landasan hukum. Dan yang ketiga, merugikan orang lain secara ekonomi. Dan yang keempat, melakukan yang dapat mencemarkan nama baik seseorang. Dan yang kelima, melakukan aksi kekerasan terhadap orang lain yang dapat merugikan orang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.